should take it slow. Perkenalkan, nama saya Yogi Adi Pratama dari 10 IPA 2 akan menjelaskan aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, kita lihat dulu aturan sinus, bagaimana menemukan aturan sinus itu. Ini misalkan ada segitiga atas nama A, segitiga A, sini B, dan di sini C ya. Maka biasa dinemukan di depan sudut A itu dinamakan si A kecil, di depan sudut B itu B kecil, di depan sudut C itu C kecil. Pada kita buat garis dari C agak lurus seperti ini. Nah, jika kita anggap T, perhatikan dari segitiga A, D, C, maka yang ditemukan sinus A itu sin demi ya, depan miring. Nama sin A itu depan per miring. Depannya itu bisa kita tulis si T per B. Nah, dari segitiga BCD, yang namakan sin B itu sin B sama dengan demi T per A. Kita sama-samakan T-nya, berarti dikali kemari ya, yaitu diperoleh B sin A. Di sini T sama dengan A sin B. Kalau kita samakan T, maka diperoleh B sin A sama dengan A sin B. Nah, maka kalau kita bagi-bagikan, nanti akan menjadi sin A per sin B sama dengan A per B. Atau boleh juga nanti A per sin A sama dengan B per sin B. Seperti inilah yang sering digunakan. Nah, jadi analognya itu artinya dia itu sama mencarinya. Kita cari garis seperti ini, nanti akan bakal diperoleh dan aturan sinus seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B itu sama dengan C per sin C. Sekarang kita lihat contoh soal aturan sinus dengan segitiga ABC. A besaran 60 derajat dan sudut B besaran 45 derajat. Panjang BC sama dengan 8. Maka tentukanlah panjang AC. Biasanya kan di depan sudut A itu A kecil, di depan sudut B itu B kecil. Maka dengan menggunakan aturan sinus, maka diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. A nya itu 8 per sin 45 sama dengan sin A nya 60, salah, 60 sama dengan B per sin 45. Nah, kemudian per sin 60 itu setengah akar 3. B sin 45 itu setengah akar 2. Habis. Maka untuk cari si B, 2 dikali kemari, hasilnya 8 akar 2 per akar 3. Boleh kita samakan penyebut, jadi dikalikan dengan 3 akar 3 per akar 3, atau hasilnya adalah 8 akar 6 per 3. Yang berikutnya adalah aturan kosinus yang kedua. Jadi ini juga pembuktian atau penurunan rumus, salah satu cara untuk menemukan rumus aturan kosinus. Nah, jika diketahui segitiga ABC dengan depannya A ini A kecil, depan B ini B kecil, dan C kecil. Jika ini diketahui X, maka dengan menggunakan dalil proyeksi, maka akan diperoleh rumus X sama dengan
B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2C. Nah, dikali silang maka nanti didapatkan nanti X 2C sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat. Nah, jika diperhatikan ACD, nah ini sudutnya namanya A. Ini namanya sudutnya A. Si A. Gak usah pakai alfa lah. Ini X. Maka jika ini segitiga sisi samping, ini miring. Samping miring namanya cos. Ya, cos A sin sampingnya X, miringnya B. Jadi kali silang X itu adalah B cos A. Nah, ganti X kemari. Di hasil adalah 2BC cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat. Tukar tempat, maka didapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Ini adalah merupakan aturan kosinus. Jadi dengan cara yang sama didapatlah dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B, atau si C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Sementara jika X nya diganti cos aja bisa juga rumusnya seperti ini. Yang namanya cos A nya adalah B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Ini cara. Di sini A cos B A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Berikut adalah contoh aturan kosinus. Diketahui dengan segitiga ABC dengan A sama dengan 8, B sama dengan 6, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Panjang sisi C kecil adalah, kita gambar ya, ini A, ini B, dan ini C. A kecil, B kecil, C kecil. B nya 6, A nya 8, sudut C nya 60. Yang diminta adalah sudut C kecil. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka diperoleh rumus cos si C ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. A nya adalah 8 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali cos 60. 64 tambah 36 dikurang 2 kali 4 8 dikali cos 60 itu setengah, bisa dicoret jadi sama dengan 100 dikurang 48, hasilnya 52 itu adalah 4 kali 13. C itu adalah akar 4 dikali akar 13. Sama dengan 2 akar 13. Yang berikutnya, yang ketiga adalah luas segitiga ya. Ini ada 4 ya. Yang pertama itu jika diketahui alas dan tinggi. Ini sudah sering. Ada 3 segitiga seperti ini. Segitiga lancip. Ini A, ini tinggi. Segitiga siku-siku, ini A, ini tinggi. Kalau segitiga tumpul, ini A,
inilah tingginya T. Jadi luas segitiganya itu adalah rumusnya alas kali tinggi dibagi dengan 2. Nah, yang kedua itu jika nanti diketahui tiga sisi segitiga, misalnya ini ada segitiga, diketahui segitiga A, sini B, C, maka nanti cara mencari luasnya cari S dulu. S itu adalah setengah dari keliling, atau artinya itu S adalah A tambah B tambah C bagi 2. Nanti luas segitiganya itu pakai rumus akar dari S kurang A, S kurang B, S kurang C. Ini luas yang keduanya jika kalau diketahui tiga sisinya. Nah, luas yang ketiga nanti jika diketahui luas sisi, 2 sisi dan 1 sudut aktif, sudut apit segitiga ABC, diketahui A kecil B kecil. Untuk mencari luasnya menggunakan rumus L sama dengan setengah kali A kali B kali sin C, setengah kali A kali C kali sin B. Dan satu lagi jika diketahui A setengah kali B kali C kali sin A. Nah, yang keempat itu kalau hanya diketahui satu sisi dan 2 sudut, maka sudut yang ketiga bisa dicari. Rumusnya adalah A kuadrat sin B kali sin C per 2 sin A. Nah, kalau si B kuadrat sin B sin C per 2 sin A, ini sama pokoknya. Ini teori tentang luas segitiga.